Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nupa Nur Cahyati. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana perusahaan SingPos mengatasi kegagalan layanan yang berulang dan memperbaiki reputasi mereka. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah untuk memperbaiki reputasi yang dilakukan oleh SingPos, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari SingPos. SingPos merupakan salah satu perusahaan layanan pos utama yang menyediakan surat dasar di Singapura, sekaligus menjadi pelopor logistik e-commerce di Singapura, seperti pengiriman jarak jauh dan pengiriman barang internasional. SingPos ini mengalami pertumbuhan laba positif pada tahun 2017 sampai 2018 dengan peningkatan laba 8,6%. Badan Standar Ketenagakerjaan Singapura juga mengidentifikasi SingPos sebagai salah satu perusahaan terbaik karena mempromosikan budaya tempat kerja yang inklusif, di mana yang mereka gunakan dalam menjaga komunikasi antar manajemen dan karyawan dengan cara perusahaan menerapkan secara rutin seperti minum teh bersama pimpinan senior dan sesi balai kota. Selain itu, karyawan juga memiliki kesempatan untuk menyuarakan umpan balik mereka melalui survei suara karyawan SingPos yang menjadi dasar bagi solusi SingPos untuk masalah-masalah di tempat kerja dan meluncurkan berbagai program penghargaan mulai pada tahun 2011 yang diberikan kepada karyawan dengan kinerja dari masing-masing basis regional. Penghargaan ini disertai dengan intensif uang dengan tujuan memotivasi karyawan terbaik dan meningkatkan retensi dan loyalitas karyawan. Tetapi pada tahun 2018 dan awal tahun 2019, SingPos mengalami suatu kegagalan dalam operasi layanan dasar. Insiden tersebut berupa surat yang tertinggal di kotak surat, paket yang dibuang, pemberitahuan salah kirim, paket berharga yang tertinggal di depan pintu, dan tanda tangan penerima yang dipalsukan pada bukti penerimaan. Setelah adanya gangguan-gangguan tersebut, SingPos mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka di halaman Facebooknya. SingPos juga berjanji untuk meninjau prosedur operasionalnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dan juga untuk para pekerja yang terlibat dalam insiden negatif tersebut telah diberhentikan. Akan tetapi, postingan di Facebook ini tetap saja mendapatkan tanggapan dari para pelanggan yang marah dan mengeluhkan pengalaman yang tidak memuaskan. Pada tanggal 7 Februari 2019, SingPos memberikan pengumuman tentang langkah-langkah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang paling mendesak dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Langkah-langkah tersebut berisi: yang pertama, SingPos berencana mempekerjakan 100 pekerja tambahan untuk mengatasi peningkatan volume pengiriman, meningkatkan jumlah loket khusus pengambilan paket, dan pekerja di kantor pos. Yang kedua, perusahaan juga berencana untuk bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan Serikat Karyawan Telekomunikasi Singapura untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan meringankan beban kerja yang besar. Yang ketiga, para pekerja menerima gaji yang lebih tinggi dengan intensif untuk pengiriman barang yang dapat dilacak ke depan pintu pelanggan. Yang keempat, shift pengiriman surat diperpanjang hingga malam hari kerja dan hari Sabtu untuk mengurangi pengiriman yang terlewat. Dan jika pekerja yang sukarela bekerja pada shift baru ini akan mendapatkan upah lembur. Dan yang terakhir, SingPos juga akan memperkenalkan teknologi dan infrastruktur baru untuk meningkatkan proses pengiriman sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain untuk meningkatkan prosedur operasionalnya, SingPos juga berupaya mengembangkan aliran pendapatan baru dari tren e-commerce yang terus berkembang. Selain itu juga mengembangkan strategi transformasi untuk jaringan pos dan logistik yang akan diluncurkan secara bertahap selama 3 tahun. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan ini untuk menjadi mitra logistik regional dan pengiriman jarak jauh pilihan, serta SingPos membangun kemampuan baru pada solusi logistik e-commerce seperti manajemen situs web front-end, gudang pemenuhan, pengiriman barang internasional, dan pengiriman jarak jauh. Pada tahun 2018, mendirikan layanan logistik last mile platform yang digunakan untuk menyinkronkan berbagai solusi pengiriman, misalnya layanan kurir, pengambilan, dan loker paket ke dalam suatu platform, yang diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas, kenyamanan, dan kontrol bagi pelanggan.
dengan menggabungkan layanan dari berbagai peritel dan penyedia logistik dari seluruh Asia Tenggara, sehingga pelanggan dapat melakukan pembelian digital dari penyedia layanan last mile manapun di jaringan. Terima kasih telah menonton materi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya Nova, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.